Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami tentang metode penafsiran hermeneutis Imam Al-Ghazali. Biografi Muhammad Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, atau lebih dikenal dengan sebutan pendek Al-Ghazali. Ia juga disebut Abu Hamid, seperti halnya Ibnu Rushd dikenal dengan Abu Walid yang sering menyebut Al-Ghazali dengan nama tersebut dalam karyanya yang berjudul Tahafut At-Tahafut. Abu Hamid berkata, yakni Al-Ghazali, panggilan lakot atau gelar Al-Ghazali Zain ad-Din At-Tusi adalah Hajatul Islamatul Hujatul Islam Abu Hamid. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah, tempatnya pertengahan abad ke-5 Hijriah, dan wafat pada tahun 505 Hijriah, tepatnya pada tanggal 14 Jumadil Asani, hari Senin di Tus, sebuah kota kecil Khurasan atau di Iran, tempat kelahirannya. Diceritakan bahwa kedua orang tua Al-Ghazali adalah orang soleh yang tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia seorang pengusaha, pemintal bulu domba. Ketika Al-Ghazali beserta saudaranya Ahmad masih kecil, ayahnya meninggal. Akan tetapi sebelum meninggal, dia telah berpesan untuk kedua anaknya kepada seorang teman sufi agar sepeninggalannya nanti kedua anaknya dididik dan dipelihara. Kata sang ayah, "Saya sangat menyesal bahwa saya tidak bisa menulis atau buta huruf. Oleh karena itu, saya ingin kedua anak saya tidak kehilangan yang tidak bisa saya peroleh. Didiklah mereka berdua dengan seluruh harta peninggalanku." Perjalanan Al-Ghazali dalam mempelajari berbagai ilmu dimulai dari tempat kelahirannya, yaitu dari ayahnya. Darinya beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Setelah ayahnya wafat, beliau melanjutkan belajar pada teman ayahnya, seorang ahli tasawuf. Ketika gurunya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan Al-Ghazali dan saudaranya, beliau menyarankan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh ilmu yang lebih luas lagi. Setelah itu, Al-Ghazali belajar kepada Al-Juwaini, atau yang lebih dikenal dengan Imam Haramain. Dari beliau, ia menguasai ilmu kalam dan mantik. Menurut Abdul Ghafur Ismail Al-Farisi, setelah belajar dari gurunya tersebut, Imam Al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain pun merasa bangga dengan prestasi muridnya tersebut. Dalam belajar, beliau sangat bersungguh-sungguh, sehingga ia pun mahir dalam perihal mazhab, khilaf atau perbedaan pendapat, perdebatan, membaca hikmah dan falsafah. Dan Imam Haramain pun menyikapi beliau sebagai lautan ilmu yang luas. Di antara ilmu yang beliau kuasai adalah usul ad-din atau usul fikih, mantik, filsafat, dan tasawuf. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai hermeneutika filosofis kontekstual Muhammad Al-Ghazali. Hermeneutika Muhammad Al-Ghazali memiliki kemiripan dengan hermeneutika filosofis Gadamer yang terdiri dari 4 teori. Yang pertama yaitu effective historical awareness atau kesadaran akan sejarah. Yang kedua pre-understanding atau pra-pemahaman. Yang ketiga fusion of horizon atau peleburan cakrawala. Dan yang keempat yaitu application atau teori penerapan. Ciri penafsiran Al-Ghazali yang rasional dan kontekstual disebabkan oleh latar belakang kehidupannya, di mana Al-Ghazali pernah terlibat dalam gerakan reformis modernis. Menurut teori Gadamer, tergolong pada keadaan keterpengarahan sejarah atau tradisi. Pemikiran Al-Ghazali dalam sebuah karya imajinatif dari tradisi yang mirip dengan Gadamer tentang peleburan cakrawala, salah satunya yaitu Dihlis. Dihlis diidentifikasi oleh Al-Ghazali sebagai ruang perantara atau ruang ambang pintu, sebuah ruang dengan batas wilayah yang saling berseberangan dan gagasan-gagasan yang beragam tentang praktik dan waktu, di mana Al-Ghazali menggodok narasi-narasi dari hasil tradisi yang ditemuinya dengan bentuk-bentuk pengetahuan kontemporer saat itu. Dihlis semacam integrasi dialektika bahwa semua makna adalah bagian dari keseluruhan yang besar
dan bagian-bagian yang berbeda dari makna saling berinteraksi terus-menerus satu sama lain. Tanpa memandang makna tersebut dianut oleh orang mukmin atau kafir, agnostik atau mistik, teman atau musuh, laki-laki maupun perempuan. Dihlis terjadi dalam ruang dan waktu yang akan terus mengalami proses dialektika, sebagaimana Hans Georg Gadamer tentang fusion of horizon. Dari segi dialektika, pengertian dihlis semacam ini adalah upaya mendialogkan sebuah tradisi masa lalu dengan masa sekarang. Al-Ghazali juga terpengaruh dengan teori Gadamer tentang pra-pemahaman. Pra-pemahaman dalam teori ini dimaksudkan agar pemahaman Al-Quran mampu didialogkan dengan isi teks Al-Quran. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan pemahaman horizon dari teks itu sendiri, yang mencakup aspek konteks internal dan eksternal Al-Quran. Metode pemahaman ini nyata ditemukan dalam penafsiran Al-Ghazali yang membaca konteks ayat, bahkan prolog atau awal surah dijadikan permulaan dalam menafsirkan ayat. Sekian akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu contoh penafsiran Muhammad Al-Ghazali. Sebagai aplikasi dari metode yang digagas oleh Muhammad Al-Ghazali bahwa kita bisa melihat ketika ia menafsirkan surat Al-Baqarah. Di tangan Al-Ghazali, surat Al-Baqarah yang merupakan surah panjang ini hanya ditafsirkan dengan 15 halaman. Hal ini bisa dipahami dari tujuan penulisan tafsir yang menurutnya tidak perlu bertele-tele. Dalam menafsirkan surah Al-Baqarah, Muhammad Al-Ghazali terlebih dahulu menjelaskan kondisi yang melatar belakangi turunnya surah tersebut, yaitu kondisi di mana Nabi sedang membangun pondasi masyarakat Islam di Madinah. Di saat kaum muslimin awal membangun masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi SAW, mereka diintai oleh 3 musuh secara bersamaan, kaum kafir Quraisy, Yahudi Madinah, dan kaum munafik. Dalam banyak ayatnya, surat Al-Baqarah mengulas sikap orang-orang Yahudi tersebut, ajaran Islam, serta sikap mereka terhadap nabi-nabi terdahulu. Dalam bagian Muhammad Al-Ghazali ingin membidik konteks eksternal ayat. Ulasan surat Al-Baqarah yang cukup panjang tentang orang-orang Yahudi ini sesungguhnya berada dalam sebuah tema besar atau konsep yang dibangun Al-Quran, yaitu Al-Wahdah Al-Diniyah atau kesatuan agama. Konsep ini berbanding terbalik dengan fanatisme agama yang diperagakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Kebalikan dari fanatisme orang-orang Nasrani dan Yahudi, Islam menyuruh umat manusia untuk masuk di bawah naungan kesatuan agama yang toleran berdasarkan fitrah yang suci serta akal nalar yang kesadarannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Islam adalah agama universal yang seharusnya dianut oleh seluruh umat manusia. Satu hakikat yang pasti adalah bahwa agama semenjak azali itu adalah satu, yaitu iman kepada Allah dan keharusan beramal soleh. 2 hal inilah hakikat Islam dan semua Rasul menyerukannya. Tema pokok lainnya dalam surat Al-Baqarah adalah tentang jihad. Pertama-tama Al-Ghazali menyebutkan bahwa Al-Quran Islam tidak menyukai peperangan, perusakan, dan tindakan apapun yang menimbulkannya kerugian. Tetapi sikap cinta damai ini tidak berarti istislam, menyerah begitu saja, atau mau menerima kezaliman dan penjajahan. Perang di bulan-bulan haram memang dilarang, tetapi jika kaum kafir menyerang pada bulan itu, maka kaum muslimin wajib membela diri. Dalam konteks inilah kita memahami surat Al-Baqarah. Inilah ketentuan dan hukum jihad menurut Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk memerangi siapapun yang tidak melakukan penyerangan. Tema pokok surat Al-Baqarah selanjutnya adalah tentang keluarga. Dalam Al-Quran secara keseluruhan, soal keluarga dan perempuan menyita cukup banyak tempat, mulai dari soal kesetaraan pria dan wanita, persoalan-persoalan keluarga, ilahulu, kelahiran, persusuan, dan kesemacamnya. Semua ini dibalut dalam ketentuan akhlak, takwa, dan iman, dalam rangka membangun tatanan keluarga muslim di atas pondasi yang kuat.
Secara khusus, Muhammad Al-Ghazali menyinggung kedudukan wanita dewasa ini. Ia sangat menyayangkan kezaliman atau pelanggaran atas hak-hak kaum perempuan di banyak tatanan sosial yang dekaden. Seperti yang ditegaskan Al-Ghazali, kenyataan seperti itu sangat ditentang oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Putri Nurlaili ingin menambahkan materi tentang pemikiran-pemikiran Al-Quran menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran-pemikiran Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran tersebar paling banyak pada bukunya. Tapi pembahasan yang secara khusus tentang Al-Quran dapat ditemukan dalam kitabnya, yaitu Nazarat fi Al-Quran tahun 1986, Al-Mahawir Al-Khamsah di Al-Quran Al-Karim tahun 1989, Nadha Ma'al Al-Quran 1982, dan Nahwa Tafsir Al-Mawdu'i tahun 1986. Muhammad Al-Ghazali memaparkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci komprehensif yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan beragama dan bermasyarakat, karena ia sanggup menjawab segala bentuk perubahan masyarakat yang terjadi pada setiap zaman. Ada beberapa poin yang ingin ditegaskan Muhammad Al-Ghazali ketika berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran adalah kitab yang komprehensif, sumber utama bagi kehidupan, pengetahuan, dan keilmuan di mana di dalamnya ada suatu keterkaitan dan keterpaduan. Menurutnya, ketika Al-Quran berbicara tentang semesta misalnya, pada saat yang sama ia sedang membangun pondasi, akidah, dan membangun akhlak yang mulia. Membaca semesta, realitas, dan sejarah membawa pada iman, mengantarkan pada tauhid dan membangun akhlak. Yang kedua yaitu memahami sunnah ijtimaiyah. Sunnah ijtimaiyah yaitu dimaksud adalah suatu aturan baku yang berlaku pada ranah sosial kemasyarakatan yang kemudian diperkenalkan dan diperintahkan oleh Al-Quran untuk dicermati, dipelajari, dan dipedomani manusia dalam kehidupan mereka. Sunnah ini oleh Al-Quran untuk diperkenalkan sebagai aturan yang pasti dan konstan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu menangkap makna Al-Quran secara lengkap dan menyeluruh. Yang keempat yaitu berbeda pendapat, yaitu bukan berarti berbeda agama. Kemudian Muhammad Al-Ghazali juga menjadikan prinsip kesatuan tematik Al-Quran sebagai dasar pembaharuan pemikirannya. Menurut beliau, ada 5 tema pokok yang dikandung oleh Al-Quran sebagaimana yang dituliskan Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Al-Mahawir Al-Khamsah Al-Quran Al-Karim, yaitu yang pertama, keesaan Allah. Semesta adalah dalil wujud keberadaan Allah. Kisah-kisah Qurani, kebangkitan dan pembalasan, serta pendidikan dan pembentukan hukum. Dan kelima tema ini sebenarnya ditujukan untuk saling menopang dan menguatkan topik yang utama yaitu Al-Quran, yaitu tauhid. Sekian dari saya.